kembali lagi bersama kami. Kali ini kami udah ada di Bali nih teman-teman, dan akan melakukan diskusi ringan bersama teman kita yang dari Bali, dan teman kita yang merupakan pecinta lingkungan juga sih sebenarnya. Jadi ada baiknya beliau perkenalan diri dulu nih, dari mana dan sekarang kerja di lembaga apa dan sebagai apa. Oke, saya Jerry Asmoro dari Tribukti Indonesia. Posisi saya digital campaigner. Apa yang buat Mas tergabung itu? Saya sudah terlibat di gerakan lingkungan, terutama kecintaan saya terhadap alam, lingkungan. Itu membuat pikir saya untuk bergabung, berkontribusi lebih, tentunya dengan bergabung ke lembaga seperti Tribukti. Tribukti itu fokusnya apa sih Mas? Tribukti fokusnya ada di isu lingkungan hidup dan terutama soal perubahan iklim. Bicara soal perubahan iklim ini Mas, memangnya keadaan iklim kita sekarang tuh udah gimana sih? Mungkin saat ini boleh dibilang menuju ke arah yang mengkhawatirkan ya, dengan begitu banyaknya bencana. Kalau lihat grafik dari tahun ke tahun, jumlah bencana yang terkait dengan iklim itu semakin banyak. Tidak menurun tapi semakin banyak, intensitasnya semakin bertambah gitu ya, kerusakannya semakin bertambah pula. Bicara soal krisis iklim nih Mas ya, kenapa sih kita harus berkontribusi untuk mencegah, mengatasi, atau bahkan mengkampanyekan krisis iklim? Oke, pertama kalau kita ngomongin krisis iklim terutama terkait dengan bencana misalnya, yang terkena imbas itu ada banyak. Tapi manusia salah satu yang paling dirugikan. Sebenarnya kalau alam rusak saja mungkin biasa aja kalau nggak ada manusianya. Tapi begitu alam rusak, dampaknya ke manusia itu tetap begini. Alam ini terkena dampak kerusakannya, ada yang menjadi korban, ada juga satwa makhluk hidup lain maksudnya ya, itu juga jadi korban. Tapi tentunya manusia yang bisa bersuara dibandingkan misal satwa, mungkin satwa ketika terkena dampak itu nggak bisa bersuara, tapi manusia ini bisa bersuara sehingga kita tahu ceritanya bagaimana kesedihan mereka. Bukan berarti terus mengabaikan makhluk hidup lain ya, tapi kebetulan manusia salah satu yang dekat dengan kita, yang punya kemampuan untuk bersuara, menyuarakan kenapa, dan juga kemampuan untuk berpikir ya, bagaimana, kenapa bencana itu terjadi, apa sebabnya, dan seterusnya. Ini pertanyaannya mungkin agak spesifik nih Mas, tentang perempuan. Kenapa perempuan harus ikut terlibat dalam perjuangan ini? Oke, pertama kalau menurut saya ya, perempuan kalau kita lihat berbagai macam riset terkait dampak-dampak perubahan iklim yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yang paling pertama terkena dampak atau yang paling dirugikan salah satunya adalah perempuan. Kenapa? Karena terutama jika kita melihat kondisi sosial kita yang dalam patriarki ya, perempuan itu menanggung tanggung jawab yang sangat besar di keluarga. Di beberapa wilayah yang terkena dampak krisis iklim, itu perempuan yang paling parah menanggungnya dibandingkan laki-laki misalnya. Karena misal daerahnya kekeringan, dia harus ngurusin anak, di saat yang sama bertanggung jawab terhadap anak ya, di saat yang sama juga bertanggung jawab terhadap keluarga, karena dia punya tanggung jawab yang berlipat, beban ganda gitu ya, dibandingkan misal laki-laki mungkin kalau konteks patriarki yang sering terjadi itu nyari nafkah, dia di rumah anak. Saat yang sama karena dampak krisis itu mungkin pendapatan laki-laki kurang, dia juga mau ikut membantu, nge-backup, tanggung jawabnya berlebih. Jadi itu salah satu kenapa wanita salah satu yang paling rentan terkena dampak krisis iklimnya, salah satu. Ada beberapa yang lain tapi memang dari konteks gender dia terkena dampak lebih
karena dia sering bertanggung jawab ya untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga. Iya, mengasuh anak juga. Kalau karena krisis iklim sehingga ekonomi keluarganya nggak mampu, dia harus ikut terlibat entah kekeringan atau apa, mau nggak mau dia harus cari uang tambahan untuk nambahin ekonomi dan tetap menghidupi keluarga ya. Apa ya, berlipat-lipat lah tanggung jawab dia jadinya. Kalau untuk pemuda kira-kira dampak krisis iklim ini? Untuk pemuda gitu ya, mungkin kalau untuk konteks pemuda secara spesifik, justru dia seharusnya yang ini ya, bisa bersuara lebih keras ya ketika dia terkena, ataupun ketika dia ingin bersolidaritas terhadap sesama yang terkena, karena dia punya secara fisik dia yang ini ya, cukup mampu dibandingkan yang lain. Terus dari segi mungkin peluangan waktu ya, dibandingkan mereka yang sudah berkeluarga, mungkin tanggung jawabnya bukan berarti terus tidaknya masih belum punya tanggung jawab yang lebih, sehingga dia punya, kalau orang bilang, privilege lebih untuk aware terhadap krisis iklim, ikut menyuarakan krisis iklim gitu ya. Termasuk kalau dia, apalagi dia jika terkena gitu ya, dia harus bisa menyuarakan ini lebih keras, termasuk juga mencari solidaritas dan bersolidaritas terhadap mereka yang Jadi dalam proses memperjuangkan itu, sebenarnya tantangannya apa sih? Ada banyak ya, karena ini kan bencana yang global ya. Tantangannya tentu ini tanggung jawab atas negara, walaupun kita ini ya, tidak boleh melupakan tanggung jawab kita sendiri. Walaupun ini memang global, tapi kita juga tetap harus aktif untuk mencegahnya. Itu tantangan. Yang kedua, dari sisi ini ya, regulasi politik itu harus memang mengarah ke sana, baik dari pencegahan maupun solusi, adaptasi dan mitigasi harus jelas dan tegas gitu. Jadi kalau untuk pekerjaan Mas yang sekarang, kontribusi apa yang bisa diberikan? Nah, kebetulan di Trinity ya, saya bertanggung jawab di digital ya. Jadi lebih banyak ngomongin ini ya, aware terhadap krisis iklim, masyarakatnya kita ajak melalui media digital, apalagi zaman sekarang ya, semua orang melihatnya gadget gitu ya. Jadi karena krisis iklim butuh aware banyak orang untuk menyuarakannya. Jadi saya banyak memfokuskan kerja komunikasi digital supaya lebih banyak orang peduli dan melihat isu ini secara lebih serius. Kan seharusnya tuh Mas Gen Z ini kayaknya punya potensi besar gitu untuk nyuarain krisis iklim di media ya. Nah, bener. Apalagi sosial media ini banyak dipegang Gen Z ya. Kalau zaman saya dulu mungkin disebutnya pionir ya, dalam artian ketika era sosial media muncul, era handphone muncul, saya yang pertama kali ini ya, menggunakannya gitu ya. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang udah natif gitu. Bukan mencoba lagi, tapi udah natif. Kalau saya dulu adalah pionir atau pertama yang pakai, kalau anak sekarang udah natif, dari kecil sampai dewasa udah megang. Seharusnya itu memang udah keseharian mereka, sehingga punya sosial media itu bisa dimanfaatkan mereka untuk hal positif, salah satunya melakukan gerakan untuk jika krisis iklim misalnya, ataupun gerakan sosial lain ya, tidak hanya ngomong krisis iklim. Tapi karena selama ini kita selalu ngomong dampak negatif sosial media, gadget, sebenarnya dengan arahan yang baik, arahan yang benar, itu bisa jadi hal positif juga sebenarnya kalau mau. Peran Gen Z itu ya, kita harus menggerakkan gitu nih Mas. Strategi nih Mas, cara strategi untuk mencegah krisis iklim itu kira-kira baik itu di media sosial atau di kampus gitu. Ya kalau kita melihat negara kita, saya kan nggak pakai negara kita. Banyak sekali kebijakan negara itu berubah ketika ada tekanan publik. Sebenarnya ini nggak baik dalam
kalau kita ngomong konteks bernegara ya, seharusnya negara itu menyerap aspirasi, menggunakan sains dengan baik gitu ya untuk membuat kebijakan sehingga ada ada justifikasi, ada risetnya untuk bikin sebuah kebijakan yang baik untuk masyarakat luas. Tapi kadang kalanya kebijakan pemerintah tidak lepas dari kepentingan ya, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, gitu, beberapa kita nyebut oligarki. Nah, dengan sosial media ini kita bisa bersuara, bikin gaduh, bikin noise di sosial media, di media gitu ya, supaya kebijakan yang nggak benar tadi, yang melenceng itu bisa kita koreksi. Nah, karena ini apa istilahnya? Istilahnya ini ya, kebijakan berdasarkan apa ya, kegaduhan netizen. Ketika netizen gaduh, baru tuh ditanggapin, baru tuh di follow up gitu ya. Padahal seharusnya yang benar nggak harus nunggu seperti itu. Tapi karena itu sudah terjadi, mau nggak mau kita harus menggalakkan seperti itu karena kayaknya udah jadi kebiasaan ya. Itu yang misalnya nggak bagus sih sebenarnya. Kalau untuk ini perempuan-perempuan yang saat ini sedang berjuang untuk kira apa maksudnya, dan perempuan yang pertama dan untuk kita semua? Menurut saya sih kita ini ya memberi mereka semangat ya, saling bersolidaritas, apalagi sesama perempuan misalnya, sesama perempuan apalagi terkenal dengan woman support woman gitu, harus mendukung mereka gitu ya, karena seperti yang saya bilang di awal, perempuan salah satu kelompok rentan yang paling terdampak krisis iklim, jadi seharusnya kita harus mendukung mereka supaya hidup bisa lebih baik menghadapi krisis iklim. Tentunya bencana yang tak terhindarkan karena sampai sekarang kita masih berjuang supaya tidak semakin parah gitu ya. Sudah terjadi tapi tidak semakin parah, sehingga dukungan support, baik support women tadi atau kita semua mensupport mereka yang terdampak krisis iklim agar tidak menyerah, kita dapat mengatasi masalah ini. Ini yang terakhir nih Mas, untuk closing statement. Closing statement bisa berisi harapan atau motivasi. Oke, kita tahu krisis iklim sudah terjadi dan semakin parah. Harapan saya sih itu tidak mematahkan perjuangan teman-teman untuk mencegahnya agar tidak semakin memburuk, agar kita bisa saling menjaga solidaritas antar sesama. Itu jadi poin penting. Mari melakukan upaya-upaya untuk mengatasi krisis itu bersama-sama sesuai dengan expertise, sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Nah begitu dia teman-teman pembicaraan singkat kita bersama Mas Jenny dari 350. Semoga pejuang-pejuang sekarang yang sedang giat-giatnya menyuarakan tentang krisis iklim itu tetap menjaga semangatnya, tetap membara hingga pada akhirnya nanti ada perubahan yang bisa kita ciptakan dan kita bisa memobilisasi orang-orang untuk ikut tergerak dalam memperjuangkan ini. Nah sampai di sini dulu, saya Ade dari Sangka Sedikandi, bisa terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih ya Mas.